Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang di channel Terasoka. Hari ini kita sedang berada di klaster Magenta, Summarecon, Bekasi. Nah, sebelum kita lihat-lihat ke dalam rumahnya, jangan lupa ya, tekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Nyalakan juga tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video dari kami. Nah, follow juga akun sosial media kami di Instagram @terasoka.id dan TikTok @terasoka. Saya Dian Prastianingrum, selamat datang di Terasoka Open House Tour. Rumah ini memiliki konsep modern kontemporer. Di bagian fasadnya ini dipadukan dengan warna abu-abu gelap, coklat tua, dan sedikit ada warna agak putih atau abu-abu terang ya. Nah, di bawahnya sini ada carport untuk kapasitas 2 mobil. Nah, karena ini adalah lingkungan perumahan modern dan perumahan yang cukup elit, maka instalasi listriknya semuanya sudah ditanam di dalam tanah. Nah, untuk dindingnya sendiri juga sudah double dinding ya, bukan yang dinding satu buat berdua. Dan di dindingnya juga sudah menggunakan bata merah. Jadi sudah dipastikan kalau produknya Summarecon itu kualitasnya pasti baik. Nah, di sebelahnya carport ini ada taman. Ini ada satu taman, kalian bisa tanam bunga di sini untuk mempercantik area depan rumah kalian. Sekarang kita menuju ke pintu utamanya. Nah, di bagian teras ini ada rak sepatu. Ini opsional ya, kalian nanti bisa desain seperti ini di depan pintu masuk utama kalian. Nah, ini fungsinya untuk meletakkan sepatu, meletakkan payung. Jadi kalau misalkan ada keluarga ngumpul di sini, sepatunya tidak berserakan di depan pintu utama. Kan kalau keinjek-injek jadinya nggak enak. Nah, kita taruh sepatunya di sini. Saya lepas sepatu dulu ya. Yuk kita masuk ke dalam rumahnya. Nah, selamat datang di rumah Summarecon Bekasi tipe Plum Premium. Rumah ini memiliki ukuran 7 x 11 meter persegi. Luas tanahnya itu 77 meter persegi, bangunannya 95 meter persegi. Nah, kalau kita dari pintu masuk tadi, di bagian kanan ini ada area ruang keluarga. Kalau ke sebelah kiri dari pintu masuk, ini ada area kamar tidur tamu. Nah, ini area kamar tidur tamunya. Ini kalian bisa desain nanti jadi kamar tamu atau misalkan jadi kamar orang tua juga bisa. Kalau di rumah contoh ini memakai ranjang ukuran single, tapi sebenarnya kalau mau dipaksain sedikit jadi ranjang queen juga masih cukup. Dan di sebelah sini ada lemari, kemudian ini ada tempat pajangan-pajangan, ini untuk meletakkan hiasan. Nah, kalau di rumah contoh ini, dindingnya ini sudah dibuka ya, karena ini hanya rumah contoh. Nanti dijual pada saat semua proyek ini sudah selesai. Nah, kalau kalian nanti beli rumah tipe ini, nanti di sini ada dindingnya, jadi masih dalam keadaan tertutup. Kalau ini kan hanya contoh saja. Kemudian kita kembali ke area ruang keluarga. Nah, di area ruang keluarga ini juga ukurannya masih cukup lega dan desainnya juga bagus. Kalian bisa taruh sofa berbentuk L seperti ini, kemudian taruh meja, taruh televisi untuk menonton TV atau bercengkrama bersama dengan keluarga tercinta di rumah. Bisa juga taruh pajangan-pajangan seperti ini untuk mempercantik area rumah kalian. Nah, rumah ini memang konsepnya open space, jadi ruang keluarga
ruang makan dan dapurnya dibuat secara menyatu tanpa sekat. Nah, dari ruang keluarga di sini juga ada ruang makan. Nah, bagusnya ruang makan ini bentuknya memang minimalis, seperti meja bar, kemudian untuk kapasitasnya bisa untuk 4 orang. Kemudian di sebelah sini juga ada dapurnya. Nah, nanti kalian kalau beli rumah ini, kalian sudah mendapatkan sink dan countertop untuk di dapur, area dapur ini. Dan di dapur sini juga ada, ini kalau bagian deket wastafelnya ini, ada jendela. Jendelanya ini bisa dibuka. Ini mengarah ke halaman yang ada di belakang rumah. Nanti kita lihat. Nah, enaknya kalau kalian masak di sini, misalkan kita masak di sini nih para ibu-ibu, itu kompornya ada di sini, kita langsung tinggal sajikan masakan yang kita masak tadi di sebelah sini. Dan kita masih bisa bercengkerama dengan anak-anak kita atau keluarga yang lain di area ruang keluarga. Jadi sambil masak, bisa sambil ngobrol, bisa sambil nonton TV. Pasti enak banget. Dan yang lebih menariknya, di sini kan ada kaca. Jadi kalau kalian masak, itu uap dari masakan itu bisa langsung keluar melalui jendela ini. Tapi meskipun begitu, kalian tetap masih harus, menurut saya masih harus menggunakan cooker hood seperti ini supaya kabinet-kabinet lemari yang ada di atasnya itu tidak terbakar atau tidak rusak karena ada asap dari kompor yang ada di bawahnya. Nah, dapur ini didesain cukup minimalis banget, sangat bagus. Nanti kalian bisa contoh untuk desain dari dapur ini. Nah, kalau kalian lagi ada acara keluarga atau lagi ngumpul arisan, pintu ini tinggal dibuka dan jadilah satu area di mana living room, ruang makan, dapur, dan area halaman belakang ini menyatu. Jadi bisa digunakan untuk ngumpul bersama dengan keluarga. Memang halaman di belakang rumah ini tidak terlalu besar, tapi cukup untuk area penghijauan, membuat segar suasana di belakang rumah. Sekarang kan masih pandemi, jadi kita harus cukup mendapatkan cahaya matahari sehingga bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, di sebelah sini juga ada kamar untuk Mbak ini. Di dalamnya itu ada toilet dan tempat untuk mandi untuk ART kita. Oke, sekarang kita lihat ke lantai 2 ya. Oh iya, sebelum kita ke lantai 2, saya ada yang ketinggalan nih. Mohon maaf ya. Ternyata di sebelah sini, di samping tangga untuk menuju ke lantai 2 ini, ada satu kamar mandi. Ini di dalam kamar mandi ini sudah ada wastafel, mini wastafel, kemudian ada kloset duduk, dan ada shower. Area kamar mandi ini memang ada di bawah tangga, tapi ukurannya tidak terlalu pendek ya. Jadi kalau orang dewasa mandi di sini masih cukup lega banget, tidak akan kejedot. Nah, untuk material yang digunakan di dalam kamar mandi semuanya sudah menggunakan Toto atau yang setara dengan Toto. Ya dong, Sumarecon gitu. Nggak mungkin pakai material yang tidak bagus. Yuk, sekarang kita naik ke lantai 2. Nah, area tangga ini lebarnya kurang lebih sekitar 1 meter dan tangganya juga cukup landai, tidak terlalu curam ya. Jadi bisa aman untuk anak-anak atau orang tua. Nah, begitu kita nyampe lantai 2, di sini masih ada space kosong. Ini kalau mau ditaruh meja kecil buat hiasan juga masih bisa ya. Kemudian di sebelah sini, ini ada area kamar anak ini. Nah, kamar anaknya kalau saya sebut ini bisa kamar anak 2 in 1. Jadi 2 anak dalam 1 kamar. Boleh juga nih idenya. Jadi kalau anak kalian masih usia 5 tahun atau 3 tahun belum terlalu dewasa, bisa dijadikan kamar 2 in 1 seperti ini. Walaupun kamarnya 2 in 1, kita harus memberikan kenyamanan untuk anak-anak kita di rumah dengan cara seperti ini. Ranjangnya ada 2. Jadi selama beristirahat, anak kita masih merasakan kenyamanan dan privasi masing-masing. Walaupun nanti area lemarinya juga sharing dengan kakaknya atau adik-adiknya ya. Nah,
seperti ini contohnya. Lemarinya ini desainnya cukup bagus. Dan ini cukup besar ya kalau misalkan untuk ukuran kamar anak. Ya iyalah kalian ini untuk berdua ya. Di sini juga kalian bisa desain seperti ini nanti untuk tempat pajangan-pajangan atau koleksi buku anak. Nah, kalau di bawahnya ini ada juga kabinet untuk tempat penyimpanan nih. Nah, di bawahnya ini ada 3 kabinet. Kemudian di atasnya ini masih bisa buat taruh mainan. Atau misalkan mau taruh tas anak juga bisa. Kemudian di depan sini juga ada jendelanya. Jadi kamar ini cukup mendapatkan cahaya matahari yang baik. Nah, jendela ini menghadap ke area depan rumah, ke area karpet yang ada di depan. Nah, sekarang kita lihat ke sebelah kamar anak ini ada apa? Nah, di sini ada area kamar mandi. Ini kamar mandi sharing di lantai 2. Di kamar mandi ini sudah ada shower, kemudian ada kloset duduk, ada wastafelnya juga. Ukuran kamar mandinya cukup. Dan materialnya lagi-lagi semuanya menggunakan dari Toto atau yang setara dengan Toto. Nah, di samping kamar mandi ini juga ada jendela kaca. Ini jendela kacanya bisa dibuka menghadap ke area halaman yang ada di belakang rumah tadi. Kemudian di sebelah sini, ini ada satu area multifungsi sebenarnya. Kalau di rumah contoh ini digunakan sebagai ruang kerja atau studio ya. Tapi kalau kalian mau fungsikan ini sebagai kamar anak juga bisa, karena ukurannya ini bisa kalau untuk ranjang ukuran single. Jadi mau dibuat sebagai kamar anak atau mau dibuat sebagai studio, semuanya baik, tergantung kalian. Nah, kalau kalian beli rumah di Magenta ini, ruangan ini mau digunakan sebagai kamar atau studio? Pilihan kalian tulis di kolom komentar ya. Nah, di sebelah sini juga ruangan ini dilengkapi dengan jendela yang menghadap ke halaman belakang rumah. Semua ruangan di rumah ini sudah dilengkapi dengan jendela. Nah, sekarang kita mau lihat ke kamar utamanya. Yuk, sini. Wow, area kamar utama ini paling besar di antara kamar-kamar yang lain. Ya iyalah, namanya juga kamar utama. Kenapa kamar utama itu selalu lebih besar jika dibandingkan dengan kamar-kamar yang lain? Kenapa sayang? Betul sekali, karena kamar ini kan kalau kalian membeli rumah ini, tentunya kalian akan banyak menghabiskan waktu untuk beristirahat di kamar ini. Nah, kamar ini bisa untuk ranjang ukuran king, kemudian kalian bisa taruh meja lampu di samping kanan dan kiri dari ranjang ini. Dan di bagian depan ini ada jendelanya juga. Ini jendelanya cukup lebar. Ini yang menjadi bagian fasad di depan rumah tadi. Nah, jendela ini sebenarnya bisa dibuka, ada tuasnya ini. Jadi, kamar utama ini cukup mendapatkan cahaya matahari yang sangat baik dari jendela ini. Kemudian kalian bisa taruh televisi juga seperti ini. Dan kalian bisa taruh lemari untuk menyimpan pakaian-pakaian kalian di kamar utama ini. Nah, lebih istimewanya lagi, kamar ini juga sudah dilengkapi dengan kamar mandi utama. Nah, kamar mandi utamanya juga lebih besar ukurannya jika dibandingkan dengan kamar mandi yang tadi untuk anak ya. Di kamar mandi ini sudah ada wastafel, shower, dan kloset duduk. Semuanya juga menggunakan Toto. Kemudian saya masih ada satu area lagi di kamar utama ini yang tidak ada di kamar-kamar anak yang tadi. Nah, ini adalah area balkon di kamar utama ini. Nah, balkonnya ukurannya cukup. Kalau misalkan untuk 2 kursi, 1 meja ini masih cukup. Kalian bisa menikmati udara segar dari balkon ini bersama dengan keluarga di sini. Nah, rumah ini dipasarkan dengan harga mulai dari 1,4 miliar ya. Kalau untuk yang tipe ini adalah tipe Plum Premium. Kalau misalkan kalian mau tipe yang lebih kecil atau harga yang lebih bersahabat, kita juga masih ada
Di tipe yang lain yaitu tipe Iris dan tipe Lilac itu dipasarkan dengan harga mulai dari 1 miliaran. Jadi buat kalian para keluarga milenial yang sedang mencari rumah di area kota Bekasi atau Jakarta bagian agak ke timur sedikit dengan harga dari 1 M-an kayak gitu, klaster Magenta di Summarecon Bekasi ini bisa kalian jadikan pilihan untuk hunian idaman kalian. Nah, karena harganya juga masih cukup affordable banget dan lokasinya cukup bagus. Sekarang kita turun ke lantai 1 yuk. Nah, buat kalian yang berminat dengan klaster Magenta di Summarecon Bekasi ini, kalian langsung bisa janjian ke sini survei atau mau tanya-tanya dulu boleh juga. Caranya gimana? Tinggal hubungi aja nomor yang ada di bawah ini atau tinggal klik link yang ada di deskripsi. Nanti kita lihat-lihat bareng ya ke kawasan Summarecon Bekasi. Yuk! Nah, salah satu keuntungan tinggal di Summarecon Bekasi ini, selain kawasannya sudah hidup, di sini aksesnya juga cukup baik. Kalau kalian mau pakai moda transportasi umum, bisa pakai busway, bisa pakai LRT atau MRT atau KRL juga bisa. Kalau misalkan mau lewat tol, tinggal exit di pintu tol Bekasi Barat. Sekian dulu ya host tour kali ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Follow juga sosial media kami @terasoka.id di Instagram dan TikTok @terasoka. Saya Dian Prastiningrum. Terima kasih sudah menonton. Jangan buang sampah sembarangan, jaga kesehatan. Wassalamualaikum.